Oke, halo, kembali lagi teman-teman. Ini merupakan part kedua dari soal TWK terbaru. Metode penyampaiannya adalah sebagai berikut. Jumlah soal dalam video ini ada 30 soal sesuai jumlah soal yang akan diujikan di SKD CPNS yang sudah saya rangkum dari berbagai topik. Saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan di-pause. Untuk teman-teman yang ingin menghitung skor TWK, silahkan dicatat jumlah soal benar. Setiap poin yang benar dikali 5 dan salah 0 poin. Teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat video di fitur pengaturan. Soal nomor 16. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma keagamaan, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, E. Norma hukum. Jawaban yang benar adalah B. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Soal nomor 17. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Australia, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, E. Jerman. Jawaban yang benar adalah C. Brunei Darussalam. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Saat ini masih ada banyak negara yang menganut paham monarki. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lainnya. Jadi pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya. Soal nomor 18. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan A. 5 pedoman kebangsaan, B. Dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 komponen penting, D. 5 unsur hidup manusia, E. Falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara. Jawaban yang benar adalah B. Dasar yang memiliki 5 unsur. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Soal nomor 19. Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Don Kritsu Junbi Kosakai. Bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, D. Pedoman hidup berbangsa, E. Falsafah hidup Pancasila. Jawaban yang benar adalah C. Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Don Kritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi, tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Yudhoyingrat, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Soal nomor 20. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini, ketunggal ikaan yang dimaksud dapat pula berarti
A. Realitas sosial. B. Cita-cita kebangsaan. C. Jembatan emas. D. Merdeka. E. Berdaulat. Jawaban yang benar adalah B. Cita-cita kebangsaan. Ketunggal ikaan berarti sebuah cita-cita kebangsaan. Soal nomor 21. Lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah A. Komisi Yudisial. B. Presiden. C. DPR. D. Mahkamah Agung. E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah E. Mahkamah Konstitusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi, penanganan sengketa hasil perhitungan suara, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil pemilu kada juga diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang 49 tahun 2009 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Soal nomor 22. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah A. Korban sebagai penggugat. B. Tersangka sebagai tergugat. C. Mengatur masalah keluarga. D. Proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban. E. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Jawaban yang benar adalah E. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Ciri-ciri hukum pidana antara lain mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara. 1. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. 2. Meski tanpa pengaduan, korban akan tetap diambil tindakan oleh pengadilan. 3. Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib atau polisi dan akan menjadi saksi. 4. Penggugat adalah penuntut umum. Soal nomor 23. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat A. Fleksibel. B. Normatif. C. Rigid. D. Imperatif. E. Semantik. Jawaban yang benar adalah D. Imperatif. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat imperatif atau mengharuskan. Soal nomor 24. Penulisan kata serapan yang tidak tepat terdapat pada kalimat A. Genetik. B. Varietas. C. Silinder. D. Hemoglobin. E. Flaza. Jawaban yang benar adalah B. Paritas. Penulisan kata serapan paritas seharusnya adalah varietas. Soal nomor 25. Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terdapat pada kata A. Kuat. B. Sekolah. C. Saudara. D. Tendang. E. Rantau. Jawaban yang benar adalah saudara. Pemenggalan kata pada kata saudara seharusnya adalah saudara.
Soal nomor 26. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita, kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Ide pokok dari bacaan di atas adalah A. Kebersihan diri lebih utama dari kebersihan lingkungan. B. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. C. Kesadaran bersama penting untuk keberhasilan kebersihan lingkungan. D. Kebersihan lingkungan bukan tanggung jawab yang berat. E. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pribadi. Jawaban yang benar adalah B. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Ide pokok dari bacaan tersebut adalah kebersihan lingkungan menjadi suatu tanggung jawab bersama warga lingkungan. Soal nomor 27. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita, kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Berdasarkan isiannya, bacaan di atas merupakan jenis karangan. Ya, ini teksnya sama dengan soal nomor 26, tetapi nomor 26 menanyakan ide pokok, yang ini adalah jenis karangannya. Jadi manakah yang benar? A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Persuasi, E. Analisis. Yang benar adalah persuasi. Jenis karangan yang dibuat untuk mempengaruhi pembacanya melakukan sesuatu disebut dengan karangan persuasif. Soal nomor 28. Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa A. Melayu, B. Sanskerta, C. Bugis, D. Jawa, E. Latin. Jawaban yang benar adalah Sanskerta. Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar atau asas. Secara harfiah, Pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Soal nomor 29. Pidato yang pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi, tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Rajiman Yudoningrat, C. Syahrir, D. Muhammad Hatta, E. Tan Malaka. Jawaban yang benar adalah B. Dr. Rajiman Yudoningrat, yang merupakan ketua dari BPU PKI. Pidato yang pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Dr. Rajiman Yudoningrat. Soal nomor 30. Norma kesopanan adalah A. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, B. Peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat, C. Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat, D. Peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci, E. Peraturan yang dibuat oleh keluarga secara turun-temurun. Jawaban yang benar adalah C.
peraturan yang dibuat oleh agama dan adat. Norma kesopanan adalah peraturan yang dibuat oleh agama dan adat. Oke, sekian teman-teman untuk soal kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk videonya, silahkan subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Terima kasih.